Oke guys, nah sekarang kita masuk ke bagaimana cara memodelkan dari suatu gambar. Kita disuruh mencari pertidaksamaannya. Oke, step pertama kita harus ingat dulu informasi apa yang udah dapat yang bisa kita dapatkan dari gambar itu. Contoh titik puncaknya mungkin, atau perpotongan terhadap sumbu X atau sumbu Y-nya mungkin, atau melalui sembarang titik di X, Y mungkin ya. Nah, di sini ada beberapa rumus yang perlu teman-teman pahami dan ingat ya. Jadi ini kondisinya beda-beda. Rumus ini dipakai itu kalau kondisinya kita tahu bahwa titik puncaknya sekian dan melalui sembarang titik. Itu baru bisa kita pakai titik ini. Dimana step pertama kita harus mencari A-nya dulu. Dan XY-nya itu didapat dari XY di sini ya, XP, YP di sini. Jadi harus cari A-nya dulu. Setelah mencari A-nya dapat, baru kita bisa mendapatkan persamaan kuadratnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari persamaan ketika kita tahu nih dia berpotongan di dua titik terhadap sumbu X nih, di X1,0 dan X2,0 dan melalui sembarang titik ya, satu titik sembarang gitu. Kita bisa pakai rumus yang ini. Kita cari A-nya juga dulu dengan cara ya kita tinggal masukin nilai XY-nya dan X1, X2-nya gitu ya. Dan kapan pakai rumus ini? Kalau misalnya kita tahu tiga titik sembarang, entah itu titik puncak, kemudian perpotongan terhadap sumbu X, dan melalui sembarang titik, itu kita bisa pakai ini. Ini adalah tiga rumus yang perlu teman-teman pahami dan ingat, dimana ini sangat penting ketika teman-teman mau mencari nih persamaannya apa ya kalau gambarnya kayak gitu. Nah gitu ya. Jadi ini adalah hal yang perlu teman-teman. Oke guys, sekarang kita latihan soal. Nah kalau ada permasalahan seperti ini, caranya gimana kita nentuin sebuah sistem pertidaksamaannya. Oke, kita di sini baca gambar kemudian kita tentukan pertidaksamaannya. Gimana caranya? Kita tentukan dulu persamaannya ya. Jadi teman-teman udah tahu bagaimana ketika misalkan tahu titik puncak dan satu titik dilalui, teman-teman bisa cari pakai cara apa gitu ya. Nah, misalkan ini garis yang terbuka ke atas sini adalah garis H dan terbuka ke bawah ini garis G. Kita cari dulu garis H-nya itu apa aja. Nah, di garis H teman-teman dapat informasi apa aja tuh? Oh, saya lihat Pak ada titik puncaknya di -1, -8. Ya udah tulis aja -1, -8 itu puncak ya, di sini puncak. Kemudian dia melalui berapa titik? Dia melalui terhadap sumbu Y Pak, di titik 0,-6. Ya udah 0,-6 melalui ya, melalui. Kemudian dia berpotongan terhadap sumbu X itu di titik -3,0 dan 1,0 ini perpotongan terhadap sumbu X. Nah teman-teman pakai rumus yang mana itu terserah teman-teman. Pak saya lebih suka pakai rumus yang dia berpotongan terhadap sumbu X dan melalui satu titik. Berarti kita pakai rumus yang mana tuh? Yang Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2. Nah kita pakai rumus ini, dimana X1 dan X2 nya adalah dia memotong sumbu X ini X1, ini X2 ya. Nah kemudian XY nya yang mana? XY nya bisa pakai ini atau ini, jadi bebas ya teman-teman, mau pakai yang ini juga boleh atau yang ini juga boleh. Nah misalkan kita pakai yang ini ya, XY nya ya karena lebih simple angkanya. Nah sekarang kita kerjakan. Langkah pertama kita cari A-nya dulu ya. Kita cari A-nya dulu. Berarti kita masukin XY-nya dengan X1, X2-nya. XY-nya. Y-nya berapa? Y-nya -6. -6 sama dengan A dikali X-nya 0 dikurangi 0 dari sini ya. Dikurangi X1-nya adalah positif. Berarti -3 ya. -3 dikali negatif berarti positif ya. X dikurangi X2-nya 1. Nah, berarti -6 sama dengan 3 dikali -1. -3 dikali A -3A. Berarti A-nya adalah 2. Nah, setelah dapat A-nya 2, kita tinggal masukin ke dalam bentuk persamaan lagi. Tapi XY-nya jangan diganti, tetap ya. Yang diganti hanya X1, X2-nya aja. Maka jadinya gimana? Jadinya gini. Jadi, Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2 ya. Y-nya tetap, A-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali dengan X dikurangi X1-nya berapa? -3. Maka jadi plus ya. Dikurangi X dikurangi X2 nya berapa? 1. Nah jadi Y sama dengan 2 dikali dengan ini perkalian pelangi ya. Ini kali ini X kuadrat, ini kali ini negatif X, ini kali ini positif 3X, ini kali ini negatif 3. Nah jadi Y sama dengan 2 dikali dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Atau Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Nah ini adalah bentuk persamaan yang garis garis H ini yang terbuka ke atas nih ya. Nah sekarang arsirannya itu tentukannya gimana? Nah saya bilang di awal ya,
ada dua daerah yang mana namanya daerah di dalam dan di luar kurva ya. Jadi di dalam dan di luar kurva. Nah, teman-teman tinggal ngambil sampel aja, baik itu di dalam maupun di luar. Tapi kan ini kan udah diarsir nih, diarsirnya kan di dalam sini nih. Teman-teman ambil aja. Berarti kan kalau kita lihat garis H, karena dia diarsir di dalam, berarti kita ngambil sembarang titik di dalam yang di dalam daerah arsiran si H itu ya, garis H. Jadi kan di kurva H ini itu kan ada dua daerah, yaitu daerah dalam sama di luar ya. Nah, karena kebetulan daerah yang diarsir adalah arsirannya itu daerah dalam, berarti teman-teman ambil titik di dalam kurva itu. Contoh, kita ambil titik 0,0 ya, karena lebih gampang. Sebenarnya kayak 0,0, 0,1, negatif 2,0 itu juga di dalam ya. Jadi ambil titik yang di dalam kurva karena kebetulan dia diarsir. Jadi kalau misalkan nanti arsirannya di luar ya, kita ambil titik di luar kurva karena itu yang diarsir, dan pasti titik itu juga merupakan himpunan penyelesaian gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngambil 0,0 di dalam kurva. Caranya gimana? Kita tinggal masukin aja ke dalam bentuk persamaan ini. Jadi 0 titik-titik 0 ditambah 0 dikurangi 6, negatif 6. Nah, supaya ini menjadi pernyataan yang benar, maka tanda kata samanya kita pakai mana? Ya, lebih dari atau sama dengan. Nah, kenapa Pak ada sama dengannya? Kenapa nggak lebih dari aja? Nah, kenapa nggak ini? Karena garisnya bukan garis putus-putus, tapi garis full gitu ya. Jadi tidak putus-putus, maka kita pakai lebih dari atau sama dengan. Maka kita mendapatkan sebuah pertidaksamaan, yaitu J lebih dari atau sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 gitu. Jadi pertidaksamaan pertama untuk garis si H itu adalah ini ya. Jadi cara mencarinya seperti itu. Bisa ya guys ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita mencari garis yang kedua, yang L ya, gimana cara mencarinya? Nah, kok L sih Pak? Garis G ya, garis G ya. Cara mencari gimana? Sama, kita kumpulkan informasi dulu dari garis G itu apa aja. Oh, dari garis G Pak, saya dapat titik puncaknya. Puncaknya berapa? Puncaknya adalah min 2, min 2 Pak. Nah, gitu ya. Min 2, teman-teman dapat puncaknya. Kemudian dia melalui berapa titik apa? Saya lihat di sini dia melalui titik 4, negatif 4, 0, negatif 4 Pak. Nah, ini melalui. Berarti dia bisa pakai rumus yang pertama atau kedua atau ketiga. Kita pakai rumus yang pertama Pak. Kenapa? Karena tahu puncak dan satu titik dilalui. Oke, berarti rumus yang pertama teman-teman harus tahu ya. Rumusnya apa? Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP dipangkatkan 2 ditambah YP. Nah, XP YP-nya yang mana? XP YP-nya adalah X puncak dan Y puncak. Kemudian XY-nya ya X yang dilalui titiknya apa gitu ya. Nah, step pertama selalu kita cari A-nya dulu ya. Berarti kita ganti XY dan XP YP dengan angka di sini ya. Nah, Y-nya berapa? Y-nya negatif 4 ya di sini ya. Sama dengan A dikali dengan X-nya 0 dikurangi XP-nya adalah 2, negatif 2 berarti J tambah ya. Dipangkatkan 2 ditambah negatif 2 gini ya. Nah, negatif 4 sama dengan ini 2 dikuadratkan 4A. 4A dikurangi 2. Nah, pindah ke sana negatif 2 nya jadi negatif 2 sama dengan 4A. Jadi A sama dengan negatif 1/2. A nya negatif 1/2. Kemudian kita masukin lagi ke bentuk persamaan ini, tapi X nya tetap, A nya kita ganti. Jadinya gimana? Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP dipangkatkan 2 ditambah YP. Nah, Y nya tetap dan X nya juga tetap ya. Y sama dengan A nya kita ganti negatif 1/2 dikali dengan X dikurangi XP nya kan negatif 2, karena pengurangan berarti jadi plus ya, pangkat 2 dikurangi 2 juga. Nah, supaya tidak pecahan ini kita kali dengan 2 ya. Jadinya 2Y sama dengan negatif buka kurung X ditambah 2 dikuadratkan dikurangi 4, karena semua kita kali 2. Jadi 2Y sama dengan negatif buka kurung. Ini jadinya apa nih? X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ya, dikurangi 4. Tahu dari mana Pak? X tambah 2 dikali dengan X tambah 2. Ini kan X kuadrat. Ini dengan ini tambah 2X. Ini dengan ini tambah 2X. Ini dengan ini tambah 4 ya. Makanya kan kalau dijumlahkan jadinya seperti ini ya. Oh gitu. Ya gitu ya. Jadi 2Y sama dengan negatifnya kali ke dalam, negatif X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 4 dikurangi 4. 2Y sama dengan negatif X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 8. Semua kita bagi dengan 2, jadinya negatif 1/2X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 4. Ini adalah persamaan untuk si garis G yang ini ya, garis G yang ini. Nah,
Kemudian tandanya gimana Pak? Tanda ketak samanya pakai lebih dari, kurang dari, atau ada sama dengannya. Nah, kita lihat. Kalau dari garis G ini, arsirannya di sini yang merah ini, dia itu di luar kurva apa di dalam? Di luar Pak. Nah, teman-teman ambil aja titik di luar kurva G ya, tembarang titik di luar kurva G. Seperti contoh negatif 4,0, kemudian negatif 5,0 itu kan di luar kurva kan. Kalau di dalam kurva itu seperti apa Pak? Seperti negatif 3, negatif 7. Dia kan di dalam kurva di sini kan, dia di dalam kurva. Nah, teman-teman tinggal ngambil aja sembarang titik di luar kurva. Nah, lebih enaknya 0,0 karena 0,0 di luar kurva G juga ya. Berarti kita pakai 0,0 aja. Karena lebih simpel ngitungnya. Oke, kita coba 0,0 lagi ya. 0,0 kita coba ke persamaan garis ini. Nah, jadinya gimana? 0 titik-titik 0 dimasukin sini, 0 dimasukin sini, 0 titik-titik negatif 4. Nah, supaya ini tandanya benar, supaya ini menjadi pernyataan yang benar, maka tanda ketak samanya kita pakai yang mana? Lebih dari atau sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena dia merupakan garis lurus kurvanya ya. Jadi dia pakai sama dengan gitu. Nah, maka tanda ketak samaannya kita pakai lebih dari atau sama dengan, sehingga pertidaksamaannya menjadi Y lebih dari atau sama dengan negatif 1/2 X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 4. Maka kalau ditanya apa sistem pertidaksamaannya, jadi ini dan yang mana? Nah, yang di atasnya tadi ya, yang udah kita dapatkan ini. Nah, ini ya. Jadi itu caranya. Jadi teman-teman ambil aja sembarang titik di dalam daerah yang diarsir. Nah, cari supaya pernyataan itu bernilai benar, maka tandanya apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba ketika permasalahannya seperti ini gitu ya. Cari sistem pertidaksamaannya, tentukan tandanya, kemudian baru susun sistem pertidaksamaannya. Oke ya, jadi kumpulkan dulu informasinya. Karena daerah yang diarsir di luar, maka teman-teman ambil aja sembarang titik di luar gitu. Bisa ya guys ya.